Halo semua, kembali lagi di Z Syah dan selamat datang di pembahasan SCP-001 dengan nama The Scarlet King. SCP-001 atau The Scarlet King adalah salah satu entitas anomali paling berbahaya dan paling kuat dalam SCP Foundation. Di dalam basis data Foundation, salah satu dokumen paling terkenal yang membahasnya adalah Tuftos Proposal, di mana dia diskualifikasikan sebagai Keter atau Safe karena sifatnya yang unik. The Scarlet King bukanlah monster fisik biasa, melainkan dewa kuno multidimensi sekaligus perwujudan konseptual dari ketegangan antara dunia pramodern zaman dahulu dan dunia modern zaman kita saat ini. Dalam kondisi aktif, Scarlet King adalah ancaman kelas Apollyon atau Keter tertinggi. Dia memiliki potensi memicu skenario kehancuran total dunia atau semesta jika kultusnya berhasil memanggilnya, atau jika emosi negatif manusia mencapai puncaknya, kekuatannya tidak akan bisa dibendung oleh teknologi Foundation manapun. Berdasarkan pemahaman modern, terutama dalam Tuftos Proposal, Scarlet King diskualifikasikan sebagai Safe dengan syarat yang sangat bertentangan. Dia bermanifestasi dari ketegangan antara hukum modern dan tradisi kuno dengan adanya mitos, tahayul, dan kekejaman. Semakin keras Foundation mencoba meneliti, mendokumentasikan, dan mengurungnya secara metode ilmiah modern, maka eksistensi Scarlet King justru akan semakin kuat di realitas kita. Oleh karena itu, cara menahannya yang paling aman adalah dengan sengaja mengabaikannya, tidak menelitinya secara berlebihan, dan membiarkannya terisolasi dalam ketidaktahuan. Dia menahan dirinya sendiri melalui ketidakpedulian manusia. Dia bukanlah monster humanoid dengan kekuatan fisik biasa, melainkan entitas yang ada jauh sebelum konsep waktu dan ruang diciptakan. Entitas yang memiliki kekuatan maha kuasa dalam skala tak terbatas. Pikiran, kehendak, dan tubuhnya menyatu dengan hukum-hukum dimensi bawah. Dia tidak tunduk pada hukum fisika, melainkan hukum fisikalah yang membengkok di hadapannya. Dia mengonsumsi esensi dewa-dewa lain untuk terus memperluas kapasitas kekuasaan di seluruh multi semesta. Dalam penglihatan spiritual para pemuja dan korbannya, SCP ini digambarkan sebagai sesosok raksasa dengan kulit merah menyala seolah terbuat dari daging yang terbakar atau lava cair, mengenakan zirah berat yang ditempa dari darah yang membeku dan penderitaan jiwa-jiwa yang pernah dibantai oleh SCP ini. Kalau kita melihat di atas kepala The Scarlet King, kita dapat melihat sebuah mahkota yang menjadi simbol tirani dari SCP ini. Mahkota tersebut bukan hanya sekedar perhiasan semata, melainkan representasi dari penaklukan atas kekuasaan yang pernah dia lakukan. Warna emas pada mahkotanya melambangkan kesempurnaan dan kejayaan yang dia rampas dari dimensi cahaya untuk dibawa ke dalam kegelapan. Di berbagai dimensi dan peradaban yang berbeda, bahkan di luar dimensi kita, cerita tentang SCP ini selalu muncul dalam mitologi mereka dengan nama yang berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Julukannya adalah Kahrak, King of the Darkness Below, dan julukan di dunia kita yaitu The Scarlet King atau SCP-001. Dari segi kekuatan, dia berada di luar batas nalar logika dan metode sains modern yang dimiliki oleh SCP Foundation. Eksistensinya menantang hukum alam itu sendiri melalui beberapa kemampuannya. Di dunia manusia, The Scarlet King tidak memiliki tubuh biologis yang konvensional, melainkan dia eksis sebagai sebuah entitas konseptual dan gagasan abstrak yang tertanam dalam kesadaran multi semesta. Gampangnya, dia sudah berada dalam pikiran manusia atau diri kita.
Dia hidup, tumbuh, dan mendapatkan kekuatannya dari emosi-emosi paling kelam pada makhluk hidup, seperti rasa takut yang mendalam, kebencian antar kelompok, rasa sakit, dan konflik mental manusia. Dalam Tustos Proposal, sang raja adalah perwujudan dari ketegangan sosiologis. Ketika dunia bergerak menuju modern yang penuh dengan keteraturan dan birokrasi, muncul reaksi balik serupa, dorongan primitif yang mengerikan dan purba. Ketegangan antara dunia baru yang teratur dan dunia lama yang kacau inilah yang menghidupkannya. Akibat sifat abstrak ini, Foundation tidak bisa membunuhnya dengan senjata fisik, nuklir, atau penghapus realitas biasa. Selama konsep kebencian, penindasan, dan perlawanan terhadap keteraturan itu ada di pikiran manusia, The Scarlet King tidak akan pernah bisa mati atau dimusnahkan. Kemampuan ini menempatkan The Scarlet King sebagai salah satu pembuat distorsi realitas paling berbahaya di seluruh cerita SCP. Dia juga mampu menekuk jalur waktu, menciptakan paradoks, dan menghapus atau memunculkan kembali garis waktu tertentu sesuka hatinya. Contoh nyata dari kemampuan ini adalah hubungannya dengan SCP-140. Sejarah kekaisaran kejam ini bisa mendadak berubah, memanjang, dan menulis ulang dirinya sendiri di dunia modern, mendekatkan realitas kita pada kebangkitan sang raja, yaitu The Scarlet King. Baginya, dimensi ruang dan waktu hanyalah selembar kertas yang bisa ia lipat, robek, atau hancurkan. Dia mampu menciptakan dimensi saku yang berisi penderitaan abadi dan menjebak seluruh peradaban di dalamnya. Pengaruh The Scarlet King dapat menembus batas-batas dimensi dan mempengaruhi pikiran manusia tanpa perlu berhadapan langsung. Aura kognitifnya mampu merayap ke dalam alam bawah sadar manusia yang memiliki mental lemah atau mereka yang menyimpan dendam mendalam terhadap dunia modern. Pengaruh spiritualnya mendorong lahirnya kelompok penyembah fanatik seperti Children of the Scarlet King. Di bawah pengaruh korupsi konseptual ini, para pengikutnya kehilangan empati kemanusiaan mereka dan dengan sukarela melakukan ritual pengorbanan yang luar biasa kejam dan mengerikan, serta pembantaian massal demi membuka gerbang dimensi untuk The Scarlet King. Dampaknya, ketika pengaruh dari kelompok ini mendekati suatu wilayah, masyarakat di area tersebut akan dilingkupi rasa curiga yang tidak rasional. Orang-orang akan mulai saling menyerang, hukum sosial runtuh, dan institusi pemerintah akan hancur dari dalam karena histeria massal tersebut. Dikarenakan dampak mengerikan tersebutlah yang membuat pada saat itu The Scarlet King akan mencoba menerobos ke dunia kita. Saat The Scarlet King mencoba mengerahkan kekuatannya atau mencoba menerobos masuk ke dalam dimensi utama kita, tubuh fisik di sekitarannya akan mulai menolak dan hancur. Dikarenakan hal tersebut memicu serangkaian bencana aneh di beberapa tempat. Salah satu tanda paling mengerikan dari kehadirannya adalah anomali cuaca ekstrim, di mana langit akan berubah memerah dan menurunkan hujan darah yang memiliki DNA manusia, menandakan jutaan nyawa yang telah dia lahap sepanjang sejarah kosmik. Ada juga kejadian kebakaran hutan yang tidak bisa dipadam dengan air biasa. Api tersebut membakar hutan dalam radius puluhan kilometer. Jika dilihat dari satelit, pola kebakaran tersebut membentuk simbol mahkota yang mirip dengan mahkota di atas kepala The Scarlet King. Lalu di lokasi yang berbeda terdapat sebuah dinding bangunan yang terjadi retakan celah hitam atau merah sekaligus memancarkan radiasi yang cukup tinggi. Dari robekan dimensi tersebut membuktikan bahwa The Scarlet King telah gagal masuk ke dunia kita. Dikarenakan hal tersebut, SCP Foundation akhirnya melakukan sebuah kesimpulan dari kejadian tersebut. Foundation menyadari bahwa senjata terbaik melawan The Scarlet King adalah ketidakpedulian dan ketidaktahuan. Dengan memberikan label safe, Foundation secara psikologis menurunkan prioritas ancaman dari entitas ini. Ketika Foundation tidak mengambil tindakan untuk meneliti lebih lanjut, The Scarlet King secara otomatis akan terpenjara oleh hilangnya atensi manusia. Dia berada di dalam kotak penahanan yang dia buat sendiri akibat dari pengabaian tersebut.
Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang SCP-001 The Scarlet King. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini agar gua lebih semangat terus untuk upload konten pembahasan seperti ini lagi. Dan jangan lupa juga untuk request pembahasan berikutnya. Sudah? Kalau sudah, see you next time video. Bye.